Ya, Shalom. Ya, di sini kita seminarnya hybrid ya, gabungan antara online dan onsite. Di onsite ada di kelas Kiranus dan online kita secara Zoom. Saya akan terima kasih untuk perkenalannya untuk panitia yang sudah eh, menyiapkan semua ini, dan saya juga menyambut kepada mahasiswa ataupun alumni yang hadir secara online ya. Selamat datang, selamat bertemu kembali, dan mari kita mengikuti seminar dengan tema pertumbuhan rohani dan tantangannya bagi kehidupan Kristiani di era milenial ya. Sebagai pembicara saya dan Bapak Pendeta Dr. Enos, kami akan saling berbagi pandangan tentang tema ini. Ya, jadi waktunya kurang lebih 30 menit. Sebenarnya saya banyak menyiapkan bahan. Eh, saya akan berusaha. Nanti kurang dari 5 menit dikasih tahu Bu ya, supaya bisa siapkan. Nah, ini sebenarnya saya melihat awalnya saya sudah siapkan untuk secara umum ya. Kristiani berarti pemuda-pemudi Kristen, remaja ya, orang-orang Kristen secara umum. Namun beberapa hari belakangan, karena saya melihat audiensnya ini pasti banyak hamba Tuhan, baik itu mahasiswa maupun alumni, makanya nanti ada subbab khusus saya membahas tentang hamba Tuhan, ya. Jadi di umum, ada yang secara umum, tapi ada juga yang secara khusus kepada hamba Tuhan, mahasiswa teologi ataupun pendeta, mahasiswa PAK. Nah, eh, sebagai pendahuluan, ya, di sini ada definisi ya. Apa definisi pertumbuhan rohani? Ini sebenarnya definisi yang sangat lengkap ya. Namanya pertumbuhan rohani ya, berarti konsep yang komprehensif dalam iman Kristen, mencakup pengembangan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Nah, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam tentang firman-Nya. Dan yang ketiga, penerapan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kan biasa itu kalau deskripsi pertumbuhan rohani, apa sih pertumbuhan rohani? Nah, jadi dari banyak definisi-definisi saya merangkumkan tiga ini, ya. Ini terangkum dari banyak definisi. Nah, jadi hubungan pribadi dengan Tuhan, pemahaman tentang firman-Nya, dan penerapan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Inilah definisi pertumbuhan rohani. Nah, latar belakang mengapa penting pertumbuhan rohani di era milenial? Ya, nah ini memang cukup panjang kalimat-kalimatnya. Tentu kalau saya baca ya tentu bisa membosankan ya. Jadi secara Zoom ya ataupun secara yang hadir di sini bisa membaca ini. Nanti pun saya akan bagi bahannya ya. Intinya bahwa terjadi perubahan sosial, terjadi kemajuan teknologi, media sosial, informasi melimpah, gaya hidup yang serba cepat itu ada sekarang ini ya, melalui website, medsos dan lain-lain. Nah, jadi pertumbuhan eh, teknologi, perubahan sosial yang cepat itu kalau pertumbuhan rohaninya mandek, ya akan ketinggalan ya, justru akan terbawa arus dunia ini. Jadi memang kemajuan teknologi juga harus semakin cepat kemajuan pertumbuhan rohani. Nah, ini ya mau nggak mau harus seperti itu. Nah, tujuan seminar ini untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi generasi milenial dalam pertumbuhan rohani. Nah, mengeksplorasi tantangan, apa saja tantangannya?
Nah, mencari solusi dan strategi, ya, solusi dan strategi. Nah, jadi nanti bisa kita diskusikan, ya. Yang saya paparkan bisa nanti ditambah oleh penyaji ataupun oleh responden, bisa jadi nanti feedback. Ini kayaknya solusinya perlu ditambah. Nah, ya, jadi ini dari generasi muda, ya, untuk generasi muda. Nah, berikutnya konsep pertumbuhan rohani. Ya, konsep pertumbuhan rohani saya bagi dalam dua kategori: pengertian dan aspek-aspek pertumbuhan. Nah, ini garis besarnya, ya. Pengertian pertumbuhan rohani yang pertama sebagai proses transformasi spiritual, yang kedua hubungan dengan iman, pengenalan akan Tuhan dan tindakan kasih. Nah, ini tadi sudah saya singgung, ya, di awal, pengenalan dengan Tuhan, firman-Nya, dan penerapan dalam hidup sehari-hari. Nah, ada 4 aspek pertumbuhan rohani, ya, atau dimensinya, ya. Ini aspek-aspek pertumbuhan rohani. Nah, jadi pertumbuhan rohani itu harus menyeluruh, ya, nggak bisa hanya pengetahuan Alkitabnya saja, atau nggak bisa hanya pelayanan kepada sesama saja. Wah, saya sudah bertumbuh, nggak bisa, ya. Keempatnya ini komprehensif, ya, harus dilihat keempatnya ini baru bisa dikatakan oke, saya sudah bertumbuh. Nah, ya, jadi belajar melihat secara komprehensif, ya, mahasiswa menggunakan Tuhan harus belajar melihat secara menyeluruh, secara utuh, itu pola pikir yang ilmiah. Nah, berikutnya pengertian pertumbuhan rohani, sudah saya singgung, ya. Jadi sebagai transformasi spiritual, pengenalan yang lebih jauh akan sifat karakter Tuhan, serta bagaimana iman mengubah cara pandang dan perilaku. Jadi kita nggak bisa, ya, mengatakan saya mengenal Tuhan. Oke, kamu bagus, kamu sudah mengenal Tuhan. Apakah pengenalan akan Tuhan itu sudah mengubah cara pandangmu dan perilakumu? Ya, contoh paling nyata itu Paulus misalnya, ya. Paulus itu oke, dia mengenal Yahweh, Allahnya Israel, ya. Tapi yang bagaimana, ya? Dia masih mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh Stefanus. Nah, tapi ketika dia mengenal Kristus, Allah yang sejati, maka itu mengubah cara pandangnya, perilakunya. Nah, ini penting, ya. Jadi ada transformasi spiritual. Mengenal Allah itu akan mengubah cara pandang saya dan perilaku saya, ya. Ayatnya ada dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, yang kedua hubungan dengan iman, pengenalan akan Tuhan dan tindakan kasih. Ya, ini sangat kecil, ya. Nah, jadi ini tadi, ya, pengenalan yang mendalam akan Tuhan melalui pembelajaran akan firman Tuhan, lalu ada tindakan dalam kasih, lalu ada eh, perjalanan yang holistik meliputi aspek kognitif, pikiran, emosi, perasaan, dan praktis dari kehidupan orang-orang Kristen. Ini, ya. Jadi pertumbuhan rohani mencakup ketiga hal ini, ya. Pengenalan, kasih, dan perjalanan yang holistik. Nah, aspek-aspek pertumbuhan rohani. Yang pertama doa dan pengabdian. Ya, doa, ya, ini secara teorinya, ya, doa berarti ucapan syukur, mengungkap kebutuhan, permohonan, ya. Dan yang kedua adalah pengabdian, pengabdian atau penyerahan diri. Nah, hamba, apalagi kalau bicara hamba, ya, doulos, pengabdian, ya. Nah, jadi kalau di Sumatera nggak ada, ya, tapi kalau di Jawa itu ada sultan, ya, raja, ada eh, apa namanya itu, eh, pekerja-pekerja di istana, ya, itu mereka digaji sangat rendah,
Karena apa? Tapi mereka senang. Karena apa? Karena mereka sudah mengabdikan diri kepada Sri Sultan Jogja. Nah, pengabdian. Nah, doa dan pengabdian. Bagaimana doa dan pengabdian kita itu adalah menjadi aspek pertumbuhan rohani. Yang kedua, supaya kita memperhatikan pertumbuhan rohani kita, maka kita harus melakukan pembelajaran Alkitab. Alkitab jelas memberikan petunjuk, hikmat, pemahaman tentang kehendaknya. Dengan melalui studi Alkitab kita belajar lebih dalam tentang karakter Tuhan, janji-janji Tuhan, dan bagaimana menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, komunitas Kristen. Ini menentukan juga ya bagaimana komunitas kita di kampus, di gereja, dalam kelompok-kelompok doa ya, itu bisa membuat pertumbuhan rohani kita. Lalu yang keempat, pelayanan kepada sesama. Ya. Pelayanan kepada sesama adalah bentuk nyata dari iman yang hidup. Orang lain bisa melihat iman kita sungguh-sungguh dihidupi dalam tindakan nyata kita dalam pelayanan kepada sesama. Jadi nampaklah transformasi yang holistik, pengenalan kita akan Tuhan, karakter kita diubahkan, dan kehidupan pelayanan kita yang nyata kepada sesama. Nah, jadi keempat hal ini itulah aspek-aspek pertumbuhan rohani. Nah, ini tantangan ya, tadi aspek sekarang tantangan. Tantangan pertumbuhan rohani di era milenial, pengaruh teknologi dan media sosial, ya. Nah, jadi teknologi dan media sosial itu pengaruhnya membuat distraksi dan kurang fokus. Memang ya, penelitian sudah membuktikan orang yang sering bermain gadget, bermain medsos akan membuat otaknya sulit untuk fokus. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan hal yang menarik. Ya, terbiasa dengan cepat ya, kalau di YouTube itu ya informasinya cepat. Jadi otak ini cepat ya. Nah, begitu melihat buku langsung ngantuk. Ya, karena apa? Buku membosankan. Apa sih buku ini maksudnya apa ya? Kurang menarik. Nah, karena sudah terbiasa menarik itu yang film-film, video ya, hiburan-hiburan yang cepat. Nah, ini membuat orang menjadi kurang fokus. Apalagi ya dampaknya jadi kurang semangat baca Alkitab ya. Ya, tentu kalau dibandingkan Alkitab dengan medsos, wah pasti lebih seru medsos. Nah, itu pengaruhnya. Yang kedua, medsos juga membuat penyebaran informasi yang tidak akurat ya, karena memang kalau saya meneliti di YouTube itu kebanyakan apa? Opini, asumsi. Nggak ada yang ilmiah di YouTube itu. Maksudnya informasi-informasi ya. Ya kecuali beberapa khotbah pendeta yang berkompeten ilmiah. Tapi selebihnya itu nggak ilmiah. Asumsi-asumsi ya, bahkan kebanyakan menjurus ke hoax-hoax, berita bohong. Aduh, jadi kadang ya sayang waktu ya kalau banyak waktu terbuang hanya untuk mendapat informasi yang tidak akurat. Yang berikutnya, krisis identitas dan nilai. Ya. Tantangan pertumbuhan rohani di era milenial, krisis identitas dan nilai. Ya, terjadi konflik antara iman dan budaya pop. Ya, banyak orang anak muda sekarang ini bingung ya, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai iman mereka dengan identitas yang mereka bangun di tengah-tengah lingkungan sosial ya yang sangat terkontaminasi oleh nilai-nilai budaya populer, sekuler. Nah, akhirnya mahasiswa remaja, pemuda ya tidak pede ya, tidak berani menunjukkan saya ini orang remaja Kristen. Karena apa? Karena dianggap ketinggalan zaman. Nah, ini memang sudah terjadi di Amerika ya. Bagaimana di Amerika nggak ada belajar agama di sekolah. Kalau ada orang Kristen mahasiswa bawa Alkitab langsung diejek. Akhirnya apa? Menjadi minder. Nah, jadi itu karena apa? Karena
Ya, globalisasi yang melanda dari Amerika akhirnya pindah ke Indonesia, akhirnya remaja-remaja pemuda Kristen menjadi kurang menunjukkan identitasnya. Nah, ya. Lalu tantangan pertumbuhan rohani di era milenial yaitu skeptisisme dan pertanyaan teologis. Ya, terjadi skeptisisme. Ya, filsafat-filsafat mulai dimunculkan, pemikiran-pemikiran sekuler banyak didengungkan di medsos. Ya, di dunia ini akhirnya ya terjadi pertentangan. Apakah ada kebenaran yang mutlak? Rasa-rasanya tidak ada. Ya, akhirnya memang ya sekarang kita sudah masuk dalam zaman postmodernisme ya, yang mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak. Termasuk Alkitab juga dianggap tidak lagi kebenaran yang mutlak, yang universal dan abadi. Alkitab itu hanya zaman dulu, temporal, ya, tidak relevan lagi sekarang ini. Nah, itu banyak ya sudah mulai menggerogoti anak-anak muda. Memang di KTP-nya Kristen, tapi kepercayaannya sudah ateis, ya, banyak seperti itu. Nah, ya, pengaruh pemikiran sekuler, pertanyaan seputar eksistensi Tuhan dan kebenaran Alkitab. Nah, di sini ya saya bagaimana menggunakan medsos, menggunakan teknologi ya YouTube untuk pertumbuhan iman ya. Di sini misalnya saya mengambil contoh link website YouTube yang sangat bagus untuk memahami eksistensi Tuhan dan keberadaan Alkitab ya. Misalnya ini kita bisa ini dari Reform Injili ya. Nah, kita bisa melihat ini bagus sekali ya kalau dilihat di YouTube akun Reform Injili banyak sekali ininya ya pelajarannya, eksposisi 10 hukum, kristologi 2018, 2017, predestinasi, kristologi, seminar keluarga, Allah Tritunggal ya. Ini bagus sekali ya dari khotbah-khotbah dan seminar-seminar pendeta Dr. Stephen Tong ya. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati Indonesia bahkan dunia. Nah, ya, jadi ini lengkap di sini saya melihat. Nah, ini bisa ya, enggak berhari-hari, berbulan-bulan, enggak habis-habis ini untuk ditonton, dilihat. Nah, itu sebagai suatu contoh. Nah, tantangan berikutnya keterasingan dalam komunitas, ya, adanya isolasi sosial, kurangnya dukungan dalam pertumbuhan. Oke, nah strategi ya, saya langsung saja ke strategi untuk meningkatkan pertumbuhan rohani, manfaatkan teknologi dengan bijak, ya, manfaatkan teknologi dengan bijak. Jadi ya jangan misalnya Facebook apa untuk upload foto ya, upload selfie ya, itu narsis itu namanya ya. Nah, kalaupun bermain medsos carilah ya program-program pertumbuhan iman. Kalau memang mau memanfaatkan teknologi ya. Nah, di aplikasi HP juga ada Alkitab version menyediakan berbagai rencana harian meditasi dan komunitas untuk berdiskusi. Channel YouTube Reform Injili ya tadi sudah saya kasih contoh. Nah, yang kedua strategi yang mendukung pentingnya kebersamaan dalam iman dan pentingnya mengikuti program-program pendalaman iman gereja. Ini secara umum ya. Oke. Lalu remaja pemuda sekarang ini banyak sekali pertanyaan mereka. Kita sebagai hamba Tuhan perlu menjawab pertanyaan dengan kearifan.
terbuka, ya, jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, bahkan ya kita anjurkan supaya mengikuti pendidikan teologis yang relevan. Nah, ini untuk generasi ya, milenial sekarang ini yang benar-benar ya kita harus bisa mengadakan diskusi terbuka. Nah, jadi secara umum praktek pertumbuhan pribadi ya, melalui kebiasaan doa dan meditasi dan melalui studi Alkitab yang mendalam. Oke, ya. Kalau udah pernah sama hantu, caranya apa? Nah, nah yang berikutnya secara khusus ini mahasiswa teologi, PAK dan hamba Tuhan, praktek pertumbuhan pribadi. Kita mendasarinya dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 ya. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah. Jadi pertumbuhan rohani kita itu berasal daripada Tuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Caranya melekat pada Allah, melekat pada Kristus. Ya, ini sesuai dengan juga Yohanes 15 ayat 2 sampai 4. Ya, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan. Ya, supaya lebih banyak berbuah. Ya, kamu yang sudah bersih tetapi harus dibersih, harus dipotong supaya bisa berbuah. Tinggallah di dalam aku. Nah, ya. Jadi mahasiswa teologi PAK dan hamba Tuhan, pendeta, ya, itu memiliki panggilan khusus untuk melayani Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, memimpin umat dan memberikan teladan bagi umat. Nah, dalam seminar ini saya memberi pandangan bahwa supaya bisa meningkatkan pertumbuhan rohani, maka harus meninggalkan dosa, menanggalkan manusia lama, dan hidup dalam persekutuan yang kudus dan murni dengan Allah Tritunggal. Ya. Jadi ada ya satu alumni, ya dia sudah ditempatkan di ladang misi, tapi kenapa tidak berbuah juga, ya. Akhirnya mentornya memanggil dia mengatakan, akhirnya dia jujur dan terbuka, ya, ya karena ada trauma masa lalu, ya karena perlakuan pelecehan di masa lalu membuat dia menjadi trauma dan akhirnya itu membuat dia tidak bisa berbuah, ya. Jadi memang harus dibereskan, ditanggalkan dosa-dosa itu, manusia lama itu. Nah, ini saya menyoroti secara khusus hamba Tuhan, ya. Nah, ada empat dosa yang sering muncul, yang mudah hamba Tuhan itu terjatuh di dalam dosa itu. Ini menurut penelitian, ya. Yang pertama dosa seksualitas, yang kedua dosa kesombongan, yang ketiga dosa kemunafikan, yang keempat dosa kemalasan. Nah, dosa seksualitas, ya. Puji Tuhan, ini saya sudah selesai menulis, sedang dipercetakan. Lama sekali dari awal bulan Agustus sudah kasih ke percetakan Andi Offset, ya. Sudah selesai diedit, ya, halamannya sudah ada, ya. Nah, tinggal covernya belum, ya, dan setelah itu baru naik cetak. Nah, saya melihat ada 6 ini, ya, dosa-dosa seks yang menjatuhkan hamba Tuhan, dosa pornografi, dosa pikiran cabul, dosa perkataan cabul, dosa masturbasi, onani, dosa perselingkuhan atau perzinahan, dosa beristri lebih dari satu. Ini hamba Tuhan, ya. Nah, bukan umum, tapi hamba Tuhan ini. Dan ini saya tuangkan dalam buku ini. Nah, dan bagaimana bisa bertumbuh rohaninya kalau masih berdosa? Susah, ya. Karena Tuhan Yesus tadi katakan harus dibersihkan, dipotong, baru bisa berbuah. Ya, kalau enggak bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi memang harus meninggalkan. Serius, ya. Seksualitas, dosa itu harus ditinggalkan.
Nah, yang kedua, dosa kesombongan. Ya, kesombongan mendahului kehancuran, kejatuhan. Allah menentang orang yang congkak mengasihi orang yang rendah hati. Nah, jadi kan Allah sumber pertumbuhan. Allah mau memberi pertumbuhan. Tapi kita sombong, gak mau rendah hati. Ya Allah nggak mau lah memberi pertumbuhan. Ya, logikanya kan di situ ya. Tuhan, aku mau bertumbuh, aku mau berbuah. Oke, kata Tuhan, aku mau memberi pertumbuhan, tapi tidak mau rendah hati, tidak mau ya masih congkak sombong. Nah, jadi memang hamba Tuhan harus punya kerendahan hati. Ya, ini penting logikanya di situ. Ya, jadi tinggalkan dosa kesombongan, bergantung pada anugerah Tuhan, dengar masukan dari orang lain. Ya, cara meninggalkan kesombongan, menyadari keterbatasan diri, berdoa untuk kerendahan hati, mendengarkan dan belajar dari orang lain, melayani dengan hati. Ini cara meninggalkan kesombongan. Ini hal yang praktis ya. Berdoa dan belajar dan melihat kebutuhan orang lain. Menyadari diri sendiri. Nah, yang ketiga, ya, saya harus cepat-cepat ini. Yang ketiga, meninggalkan dosa kemunafikan. Saya melihat ya, hamba Tuhan itu mirip dengan di sini orang Farisi, orang Saduki. Ya, banyak sekali ayat-ayat di sini. Yesus menegur mereka, "Hai orang munafik, ya, engkau memberi sedekah. Hai, engkau berdoa seperti orang munafik, engkau berpuasa seperti orang munafik." Ya. Ini Yesus menegur pemimpin agama, hamba Tuhan, orang Farisi, Saduki, ya. Engkau menutup pintu masuk kerajaan surga dengan apa? Ajaran yang sesat. Engkau memperindah tugu-tugu orang saleh. Ya, karena apa? Hamba Tuhan itu, ya, hamba Tuhan itu selalu tampil, mau tidak mau selalu tampil di depan umum, menjadi MC, singers, pengkhotbah. Nah, tetapi ya, tetapi hatinya tidak beres. Ya, jadi itu dia bahaya. Kalau kita mau melayani, mau tapi motivasinya supaya terpuji, nah berarti hati kita belum beres. Ada kemunafikan. Nah, jadi memang tantangannya di situ. Di satu sisi kita dituntut untuk melayani, tampil di depan, tapi masih busuk hati kita, ya. Jadi ada ya kadang seperti itu ya, malam melakukan dosa, paginya bermain gitar, ya, atau mbak pendeta ya di rumah KDRT sama istri, ya setelah itu langsung ke gereja khotbah. Aduh, itu gak beres seperti itu, ya. Nah, jadi sama seperti pohon di sini ya, ada dua pohon berdampingan. Satu pohon tampak segar, berbuah lebat, ya, sementara pohon yang lain tampak layu. Ternyata setelah digali, akar pohon yang tampak segar itu busuk, akarnya busuk. Ya, sedangkan akar pohon yang tampak layu itu sehat ya. Pohon yang tampak layu itu akarnya sehat. Jadi memang sebagai hamba Tuhan kita harus terus-menerus membereskan diri kita, menyadari diri sendiri, bersikap terbuka dan transparan, berdoa dan mencari pemulihan, mengutamakan kerendahan hati. Pasti ya orang yang melakukan ini pasti bertumbuh kerohaniannya. Nah, yang keempat, yang terakhir, meninggalkan dosa kemalasan, ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Ya. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, ini memang juga sangat mudah dilakukan hamba Tuhan, mahasiswa teologi, alumni, pendeta, ya notabene semuanya hamba Tuhan, ya. Nah, jadi memang ya dalam konteks hamba Tuhan, kemalasan dapat terlihat kurangnya komitmen untuk melayani, tidak mempersiapkan khotbah dengan baik, mengabaikan tanggung jawab pastoral dan lain-lain. Ini adalah dosa yang serius karena melawan panggilan Tuhan untuk melayani dengan sepenuh hati. Ya.
Hamba Tuhan lebih memilih kenyamanan, kesenangan pribadi dibanding dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi jemaat dan komunitas. Ya. Nah, jadi hamba Tuhan itu harus belajar dari petani. Petani itu rajin dan menikmati hasilnya. Hamba Tuhan juga harus rajin supaya bisa menikmati hasilnya, buahnya, mengalami pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Ya, cara meninggalkan dosa kemalasan, menetapkan tujuan dan prioritas, membangun kebiasaan disiplin, mencari akuntabilitas, artinya ajak rekan pelayanan untuk mengingatkan kalau saya ada kemalasan, ingatkan saya ya supaya saya bisa bertanggung jawab. Nah, ini namanya mencari akuntabilitas, pertanggungjawaban dan menggali motivasi untuk melayani. Nah, jadi ya ini adalah ya sebagai refleksi ya bagaimana pengalaman Anda di dalam doa, dalam meditasi, dalam studi Alkitab, bagaimana Anda dalam meninggalkan dosa-dosa, seksualitas, kemunafikan, kesombongan dan kemalasan ya. Bagaimana? Apakah kita sudah melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri ya? Apakah kita ya kalau ada mentor bagus ya, yang benar itu secara alkitabiah adalah mentor ya, seperti apa Rasul Paulus dengan Timotius itu mentor. Karena apa? Karena mentor itu akan menghajar ya anak didiknya yang kalau salah ya. Jadi nggak ada dalam Alkitab itu nggak ada kakak rohani, adik rohani, ibu rohani, bapak rohani itu nggak ada. Ya, yang ada itu mentor. Ya, saya dulu ketika MTH itu 2 SKS khusus mengambil mentoring. Ya, jadi memang perlu sekali mentor. Ya, hamba-hamba Tuhan perlu sekali mentor di atasnya supaya mengingatkan dia kalau sudah salah. Ya, mengingatkan kalau sudah salah. Ya, beberapa hamba Tuhan yang besar, saya tahu punya mentor. Dia punya mentor yang mengingatkan dia. Nah, ini penting sekali. Nah, berikut ini beberapa buku yang bagus ya untuk pertumbuhan iman kita. Ya, yang bernuansa teologi reform. Ya, misalnya The Reformed Doctrine of Predestination. Ya, Knowing God, The Holiness of God. Nah, ketika kita mengenal Allah, maka kita semakin mengenal diri kita. Ketika kita semakin mengenal diri kita, kita semakin mengenal Allah. Itu pendapat dari Agustinus dalam bukunya itu. Saya lupa itu. Apa itu yang cukup tebal ya, 1.500 halaman saya ada bukunya itu. Nah, jadi memang ini dua hal saling terkait, ya. Semakin kita mengenal Allah, kita semakin mengenal diri sendiri. Dan semakin kita mengenal diri sendiri, siapakah saya ini? Maka kita akan berusaha terus untuk semakin mengenal Allah. Ya. Makanya Agustinus mengatakan, aku tidak mau yang lain. Tidak mau mengetahui yang lain. Aku hanya mau mengetahui Allah dan jiwa manusia diriku. Nah, Bapak Gereja Agustinus. Ya. Nah, ini ada beberapa buku ya yang bahasa Inggris. Jadi sebagai kesimpulannya, pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang amat penting karena kita sebagai anak-anak Tuhan sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, harus bertumbuh, tidak boleh stagnan, mandek atau berhenti. Ya, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan punya panggilan khusus melayani Tuhan, memimpin umat, memberi teladan bagi umat, maka kita harus bertumbuh, nggak boleh sama, ya. Setahun ini dengan 10 tahun yang akan datang, dengan 20 tahun yang akan datang tidak boleh sama. Sebagai hamba Tuhan kita harus bertumbuh, itulah komitmen kita. Yang berikutnya kita harus tahu ada tantangan dalam pertumbuhan rohani ya, bahwa Satan never give up ya. Bahwa peperangan rohani itu selalu ada. Setan tidak pernah menyerah untuk terus mengganggu kita, merecoki kita ya. Jadi setan itu pekerjaannya merecoki, mengganggu pekerjaan Tuhan.
ya di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan. Nah, ini tantangan secara rohani. Nah, yang berikutnya, anak-anak Tuhan zaman milenial sekarang ini dapat menggunakan berbagai media dan lingkungan yang sehat agar mengalami pertumbuhan rohani. Jadi kita sudah diberkati oleh Pak Dr. Jim, dan saya membagikan ya tentang pertumbuhan rohani dan tantangannya bagi kehidupan Kristiani di era milenial. Ya, di sini ada pendahuluan. Pertumbuhan rohani orang Kristen dimulai sejak kelahiran baru, ya. Jutaan orang menyatakan bahwa sesuatu telah terjadi, yaitu sesuatu yang menimbulkan kedamaian yang luar biasa di dalam pikiran mereka, ya. Dengan keyakinan yang luar biasa ini, beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah diselamatkan, sedang yang lain memakai istilah dilahirkan kembali, dan yang lain lagi mengatakan bahwa mereka menemukan hidup kekal. Semua istilah ini sama artinya, ya. Jadi pertumbuhan rohani itu dimulai dengan kelahiran baru, ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau tidak ada kelahiran baru, ya, maka pertumbuhan rohani tidak akan bisa terjadi. Jadi bagaimanapun, ya, harus dimulai dengan kelahiran baru, ya. Baru selanjutnya, pertumbuhan rohani dalam kehidupan Kristiani itu ada beberapa hal yang saya mau bagikan, ya. Yang pertama, dalam hubungan, ya, pribadi antara kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Jadi firman Tuhan itulah yang akan terus mengajari, membimbing kita, membawa kita bisa bertumbuh, ya. Baru yang kedua, di sini ada pendalaman Alkitab secara kelompok, ya. Pendalaman Alkitab adalah proses mempelajari, memahami lebih dalam tentang Alkitab untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang pesan Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami tentang hal itu, ya, secara kelompok, ya. Tetap intinya di sini dalam pendalaman Alkitab ada diskusi, ya, mungkin satu dengan yang lain, ya, dan ada juga materi-materinya di sana, ya. Baru yang ketiga, kedewasaan itu pengajaran firman Tuhan lewat pemuritan, ya. Saya melihat di dalam pemuritan ini fokus, ya, dia memperhatikan tadi, ya, bagaimana seorang mentor tadi yang sudah disinggung itu memperhatikan terus, ya, dan juga mendampingi muridnya, ya. Bagaimana Yesus hidup bersama murid-murid itu. Jadi ada perhatian khusus, ya, kepada mereka. Mungkin ada diskusi juga, ada sesuatu yang tidak benar, ya. Jadi mentornya itu langsung memberikan arahan-arahan, ya, kepada mereka, ya. Jadi tetap memang, ya, artinya belajar firman Tuhan, tetapi ada istilah di dalam pemuritan ini yang sedang tren, murid yang memuridkan, ya. Banyak kita pelajari, kita belajar dari sistem-sistem pemuritan bahwa mereka itu hanya memahami, mengetahui tentang materi-materi, ya, mungkin akan juga bertumbuh, tetapi di dalam pemuritan ini bagaimana mereka juga harus memuridkan yang lain juga, ya, sebagaimana perintah Yesus di dalam Matius 28, ya, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi ini sangat baik sekali, saya pikir, ya. Memang beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara dengan BK3 Ibu Marini, ya. Nanti mungkin kami dari PDI Indonesia mau bekerja sama, ya, dengan STTOI bagaimana memperlengkapi, ya, bukan artinya menggurui, tetapi ada tujuan-tujuan, karena sistem pemuritan ini murid-murid yang sudah kita bimbing ini harus, ya,
membuka paling tidak itu komunitas-komunitas, memenangkan jiwa-jiwa, mendirikan gereja-gereja rumah. Artinya dia harus memuridkan lagi ya. Kalau tidak bisa sampai di situ, ya mungkin dikatakan dia gagal dan tidak akan mendapat sertifikat begitu ya. Ini selama 2 tahun ya. Jadi bagaimana pendewasaan yang cukup baik tadi ya, memuridkan ya. Gereja-gereja juga kita lihat ada banyak jemaat-jemaat dewasa itu karena ada pemuridan ya. Baru selanjutnya lewat doa dan komunitas ya. Pertumbuhan rohani tidak terlepas dari hubungan yang intens dengan Tuhan melalui doa serta interaksi dalam komunitas, saling mendukung antara teman-teman yang lain dengan satu dengan yang lain ya, bisa menguatkan mereka sehingga disitulah bisa ya terjadi pertumbuhan iman ya. Bagaimana mereka juga berdoa dengan sungguh-sungguh ya kepada Tuhan ya. Dengan hal itu membuktikan bahwa mereka sudah ya, artinya bertumbuh ya. Baru yang selanjutnya itu pertumbuhan rohani itu terjadi karena ada penganiayaan ya. Pertumbuhan rohani seringkali terjadi dalam situasi penganiayaan atau penderitaan ya. Lewat penganiayaan terjadi dapat memaksa seseorang untuk lebih bergantung, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita melihat bagaimana di kisah para rasul ya, bagaimana murid-murid itu mengalami aniaya ya. Memang kadang-kadang diizinkan Tuhan ya, diizinkan Tuhan apa yang dapat ya mereka lalui di dalam pendewasaan rohani mereka lebih lagi ya. Karena itu ya kadang-kadang Tuhan izinkan lewat kesulitan, lewat masalah, ujian-ujian dalam hidup kita, itu juga menjadi satu contoh bisa memberikan pertumbuhan rohani bagi kita ya. Contoh dalam gereja mula-mula bagaimana penganiayaan mendorong komunitas Kristen yang tetap teguh, berani, saling mendukung ya. Situasi ini sering menghasilkan pertumbuhan rohani yang signifikan baik secara individu maupun secara komunitas ya. Dalam Roma 5 ayat 3-4 menyebutkan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter yang teruji dan karakter yang teruji itu menghasilkan pengharapan ya. Selanjutnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 10-17 dijelaskan bahwa pertumbuhan rohani terjadi oleh karena ada penganiayaan apa yang telah dialami oleh para rasul, murid-murid yang lain serta gereja atau jemaat mula-mula. Mereka mengalami ancaman, tekanan dan berbagai penganiayaan dan yang lain membuat mereka bertumbuh secara kuantitas atau jumlah, kualitas atau kerohanian mereka. Bahkan para konten negatif dapat mempengaruhi pikiran dan nilai-nilai Kristiani ya. Ada individualisme ya. Ini berbicara tentang kehilangan komunitas, gaya hidup milenial yang cenderung individualis dapat membuat seseorang merasa tidak perlu lagi bergantung pada komunitas atau gerejanya ya. Mereka tidak perlu lagi datang ke gereja. Ya, mereka lebih tertarik melihat khotbah-khotbah atau acara-acara rohani dari YouTube ya. Ini yang saya juga hadapi secara khusus ya di pelayanan tempat saya, mungkin juga di tengah-tengah pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja ya. Ada relativisme moral. Di era milenial banyak nilai moral mulai dipertanyakan dan diabaikan. Relativisme moral atau pandangan bahwa kebenaran moral bersifat relatif ya. Tadi juga memang sudah disinggung, membuat banyak orang bingung tentang apa yang benar dan salah. Hal ini berpotensi membuat umat Kristiani tergoda untuk berkompromi dengan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Populer seringkali menekankan kesuksesan material, popularitas, dan gaya hidup yang glamor, yang serba mewah, yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai kerendahan hati, pengorbanan, pelayanan yang diajarkan dalam kekristenan. Tekanan untuk mengikuti tren dan norma sosial ini bisa
mengalihkan fokus dari pertumbuhan rohani, ya. Jadi ada pergeseran ke sana, ya. Baru ada sinkretisme agama dan spiritual instan. Di era milenial banyak orang lebih cenderung memilih jalan spiritualitas yang instan dan campur aduk dengan filosofi dari berbagai kepercayaan. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi pemurnian iman Kristiani karena ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan atau menjalani rentan terhadap ajaran-ajaran palsu, sesat, dibandingkan dengan Efesus 4 ayat 14 dapat merusak keyakinan yang kokoh. Pertumbuhan rohani membantu memperkuat iman seseorang dalam menghadapi tantangan dan pencobaan hidup. Tanpa pertumbuhan rohani, iman seseorang mungkin lemah dan mudah goyah saat menghadapi masalah, penderitaan atau penganiayaan. Orang yang tidak bertumbuh rohani cenderung lebih rentan terhadap keputusasaan, kebingungan, dan keraguan ketika menghadapi krisis karena tidak memiliki iman yang kuat, memiliki dasar iman yang kuat. Strategi untuk mengatasi tantangan. Menggunakan teknologi secara bijak. Tadi juga sudah disinggung, ya, umat Kristiani dapat menggunakan teknologi untuk mendukung pertumbuhan rohani, misalnya dengan menggunakan, ya, tadi aplikasi-aplikasi dan juga website, ya, Alkitab, mendengar khotbah daring atau mengikuti kelompok pendalaman Alkitab secara virtual. Penggunaan teknologi secara selektif dan terarah dapat membantu memperkuat iman. Selanjutnya, memprioritaskan waktu dengan Tuhan di tengah kesibukan dan distraksi tadi yang membuat kita tidak fokus lagi. Penting untuk mengatur waktu khusus untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Disiplin waktu rohani ini penting agar tidak terjebak dalam rutinitas yang mengabaikan kebutuhan rohani. Selanjutnya, aktif dalam komunitas gereja. Meskipun gaya hidup individualis semakin kuat, penting bagi umat Kristiani untuk tetap terhubung dengan komunitas gereja, bergabung dengan kelompok kecil, pelayanan dan kegiatan gereja lainnya, dan dapat memperkuat iman, memperbaiki dukungan moral serta spiritual. Peningkatan pemahaman Alkitab dengan memahami firman Tuhan secara mendalam, umat Kristiani akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai dapat memperkuat iman dan memberikan dukungan moral spiritual. Peningkatan pemahaman Alkitab dengan memahami firman Tuhan secara mendalam, umat Kristiani akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif dari budaya-budaya tren populer. Pemahaman yang baik akan ajaran Alkitab juga memampukan seseorang untuk menolak relativisme moral dan tetap teguh pada kebenaran. Artinya dengan kedewasaan rohani tadi mampu, ya, memilah-milah dan tidak gampang dipengaruhi oleh situasi kebudayaan yang tren pada saat ini lewat teknologi juga yang bisa merusak. Selanjutnya, mengembangkan disiplin rohani, membiasakan diri dalam disiplin rohani seperti doa, puasa, dan pembacaan Alkitab secara teratur dan membantu menjalani pertumbuhan rohani di tengah tantangan era milenial. Ya, kesimpulan, pertumbuhan rohani di era milenial menghadapi berbagai tantangan mulai dari distraksi teknologi hingga pergeseran nilai-nilai nasional. Namun dengan kesadaran akan tantangan tersebut dan strategi yang tepat, umat Kristiani dapat terus bertumbuh dalam iman dan tetap teguh dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Kristus. Tantangan-tantangan ini juga menjadi peluang untuk memperkuat komitmen dan kesaksian
iman di dunia yang semakin kompleks. Terima kasih. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak. Di sini pembicara kita Bapak Dr. Jimmy Siregar dan juga Bapak Enos Pandia sudah memaparkan artikel yang sudah diberikan kedua Bapak kita yang terkasih. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi kita yang ada di sini bisa juga memberikan pertanyaan seperti kami membuka ruang pertanyaan. Ya, saya mau bertanya, sudah dijelaskan semua tadi bahwa materi yang disampaikan pertumbuhan rohani di era milenial. Nah, jadi sekarang sudah zaman modern, jadi semua serba teknologi. Jadi pertanyaannya, apakah jika seseorang Kristen yang mau bersekutu dengan Tuhan lewat media sosial atau YouTube yang sudah dijelaskan tadi, nah, tapi dia tidak datang ke gereja, apakah itu termasuk kepada dosa kemalasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Dr. Jimmy Siregar tadi? Karena apa? Karena itu menjadi faktor negatif. Recording in progress. Karena dapat menghambat atau mengurangi rasa bersosialisasi terhadap sesama orang Kristen atau rasa ingin bertukar berseri-seri akan firman Tuhan secara tatap muka. Apakah itu menjadi dosa kemalasan kepada orang-orang Kristen yang hidup di zaman milenial pada sejarah sekarang ini? Terima kasih. Pertanyaannya kepada Pak Dr. Jimmy. Kepada Bapak Enos. Kepada Langsung atau tampung? Bisa langsung. Ya, saya buka dulu aja. Ya, jadi ya, saya yakin saya dan Pak Enos pasti sepakat ya bahwa tidak ke gereja itu adalah suatu kemalasan ya, karena tadi juga sudah disinggung di makalahnya Pak Dr. Enos ya. Bagaimana itu ya, kalau dari saya dalam makalah saya katakan itu memang dosa ya, dalam bahkan ya ada beberapa ayat ya yang menyatakan harus rajin beribadah dan juga rajin dalam pelayanan ya, tidak hanya sekedar beribadah ya, jangan menjauhkan diri dari persekutuan dalam ibadahmu ya, dan juga harus rajin dalam pelayanan. Jadi ya, orang malas ke gereja lalu mencari khotbah melalui YouTube atau melalui kebaktian-kebaktian di YouTube itu sebenarnya sudah keliru ataupun salah, karena memang perlu suatu komunitas. Ya, kalau di YouTube itu kan sebuah rekaman, sebuah live, satu arah ya. Itu bukan komunitas, itu hanya bersifat pengajaran-pengajaran. Ya, syukur-syukur pengajarannya Alkitabiah. Banyak pengajaran itu justru hanya pakai pikiran sendiri, pendapat pribadi. Ya, ya sebenarnya kita orang-orang teolog, masa kita mau mendengar yang khotbah di YouTube yang tamat S1 teologi pun tidak, ya kan? Hanya ilmu dari awang-awang kita mendengar dia khotbah. Jadi sudah terbalik, ya. Nah, kitalah yang justru harus banyak menyiarkan kabar baik, ya. Kalau punya kerinduan ya kan kabar baik melalui YouTube seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, ya jelas itu termasuk dosa kemalasan. Nah, tapi saya fokusnya ke hamba Tuhan tadi ya. Bagaimana hamba Tuhan itu kurang berkomitmen dalam panggilannya, akhirnya dia malas mengabaikan tanggung jawabnya, pastoralnya, pelayanannya, ya. Nah, di situ saya katakan ya harus meninggalkan dosa kemalasan, ya bertobat, ya, dan mulai sungguh-sungguh berkomitmen, menjalankan komitmen kepada Tuhan. Nah, karena semuanya tentu akan diminta pertanggungjawaban.
ya di surga nanti. Daya manusianya lemah. Itu juga bisa untuk dua-duanya kalau Bapak senang dengan Bapak Emas. Ya, mungkin Bapak Dr. Jimin dulu yang menjawab kan. Ya, memang itu sebuah fenomena ya. Banyak pembicara ataupun khotbah dadakan muncul di YouTube yang belum belajar teologi dengan ketat ya. Kita harus belajar teologi dengan ketat karena apa? Karena kalau tidak ketat celah longgar, akhirnya masuklah celah jahat itu, akhirnya ajaran mulai menyimpang sedikit demi sedikit menyimpang ya, akhirnya muncullah pengajaran tidak alkitabiah. Nah, jadi memang belajar Alkitab, belajar ilmu teologi itu harus ketat, harus sungguh-sungguh ya, supaya bisa nanti kita pun menghasilkan pengajaran yang ketat, yang berkualitas. Ya memang fenomenanya di YouTube banyak sekali muncul pengkhotbah kejadian ya, artinya ya kejadian itu ya sudah, yang penting bisa berdoa, bisa baca, bisa fasih ngomong, akhirnya ngomonglah dia punya pengertian sendiri tentang satu ayat, dia ngomong pengertiannya sendiri tentang ayat itu, dia modal membaca satu artikel, modal membaca satu buku, sudah langsung khotbah kemana-mana seolah-olah ahli Alkitab. Nah itu ya, itu memang ada dosa kemunafikan ya, ingin dipuji ya. Memang kebanyakan khotbah-pengkhotbah di YouTube itu ingin dipuji, dilihat baik, bagus, tapi itu kan semua apa? Penampilan ya. Kita nggak ada yang tahu kehidupan sehari-harinya bagaimana, kehidupan seksualnya bagaimana, kehidupan keuangannya bagaimana, amburadul enggak ya. Tapi orang banyak terkesima dengan pengkhotbah di YouTube itu yang hebat, yang fasih ngomong ya. Nah, jadi memang ya berhati-hatilah, ujilah segala roh ya, kembali lagi kepada Alkitab. Jadi ya mengapa muncul itu, karena memang ada wadah ya. YouTube itu kan semacam wadah, orang mau ngomong apa saja, mau khotbah apa saja, mau melakukan apa saja, bisa dipertontonkan, ditunjukkan di YouTube dan media sosial lainnya. Karena ada wadah, akhirnya orang yang narsis ini akhirnya menunjukkan dirinya, ini loh saya, ini loh saya. Nah, tapi isinya kosong, isinya menyimpang dari Alkitab. Nah, jadi memang ya perlu sekali belajar dulu, baru bisa melakukan, lalu setelah itu menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Jadi tidak seperti itu ya, akhirnya bisa menjadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang pandai ngomong tapi tidak bisa melakukan. Nah, jadi memang benar ya, karena ini tadi tantangan milenial ya. Bagaimana muncul pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana Allah Tritunggal itu ya. Makanya muncul orang-orang lain mencoba menjawab dengan tidak alkitabiah. Nah, jadi disinilah memang ya teman-teman, artinya teman-teman mahasiswa yang punya sifat yang sama, yang punya keraguan-raguan, punya banyak pertanyaan tentang ketuhanan, kristologi, ya jawablah mereka dengan pengajaran yang sudah didapat di STPOI. Ya, jangan biarkan mereka mendapat pengajaran yang tidak bertanggung jawab dari YouTube, ya, yang tidak bertanggung jawab, yang bebas sekali sumbernya dari mana saja. Ya, kalau Bapak Ibu dosen di sini kan tentu mengajar dengan bertanggung jawab, dengan memakai sumber-sumber yang sudah teruji ya, dari buku-buku teologi yang tidak sembarangan. Nah, ya, jadi memang itulah bedanya belajar di kelas dengan belajar di YouTube ya. Kalau belajar di YouTube itu kan bebas ya, bebas sebebas-bebasnya, sesalah-salahnya. Nah, tapi kalau belajar di kelas ya, ketika salah ada yang membimbing, dosen.
ada yang mengarahkan, itulah dosen. Nah, itulah bedanya belajar secara mandiri dengan belajar di kelas. Ya, jadi memang kebutuhan anak muda yang ingin tahu tentang Tuhan harus bisa dijawab. Nah, disitulah perlu mahasiswa teologi, alumni belajar terus supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda, orang-orang Kristen milenial sekarang ini. Oke, itu dari saya. Ya, kita melihat memang di zaman ini ya sebenarnya ada banyak orang-orang muda yang pakai melayani, ya. Tetapi untuk full time memang ya kadang-kadang mereka belum bisa menjalankan dengan sepenuh hati. Ya, mungkin ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya, jadi kalau saya pergi ke tempat yang lain, saya lihat anak-anak muda semua berperan, ya, banyak, luar biasa ya di zaman ini. Dan saya mengikuti juga kemarin ibadah di Penang, ya, ibadah untuk kenapa mereka tidak full time, ya. Ada beberapa jemaat yang saya tantang menjadi hamba Tuhan. Ya, mungkin salah satu alasan mereka hamba Tuhan itu tidak ada uangnya gitu, ya. Saya berpikir hamba Tuhan, ya, apa yang diperlukan Tuhan cukupi, ya. Tuhan cukupi, pasti Tuhan sediakan. Bukan dalam arti ya kita melihat kelimpahan begitu, enggak seperti itu. Ada juga banyak hamba Tuhan yang hebat-hebat luar biasa, ya. Mereka diberkati Tuhan, ya. Kami pernah ya bersama Ibu Marini dan juga Pak Jimmy ke Korea, ya. Itu salah satu pertumbuhan gereja yang luar biasa, gereja Soyongro namanya, ya, di Busan. Dia ingin mendirikan gereja ini 300 miliar, ya, maka dia cuma butuh 300 orang jemaatnya, padahal jemaatnya itu ratusan ribu, ya. Jadi dia tantang siapa yang mau, ya, memberi. Ya, artinya hamba-hamba Tuhan ini ya diberkati luar biasa, ya. Kami pun kemarin ya ada diskon diberikan biaya pesawat ke sana. Ya, kalau hitung-hitung ya mungkin ya bisa mencapai 20-25 juta, ya. Tapi kami hanya bayar 10 juta saja. Selama di sana makan minum itu di luar biasa, ya. Kemana-mana mereka yang apa. Jadi artinya ya kadang-kadang memang iman seseorang bisa membuat melihat itu karena apa? Pengenalannya kepada Tuhan itu masih belum dewasa secara rohani menurut saya. Makanya dia ragu akan panggilan Tuhan. Makanya dia ragu akan panggilan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita percaya, bahkan kita yakin dengan iman kita saja, Tuhan sudah bekerja. Jadi ada banyak pikiran-pikiran mereka tadi, ya, seperti itu, bagaimana kehidupan, mereka juga takut di dalam menghadapi ya tantangan-tantangan di pelayanan. Beberapa mahasiswa yang ada di penggembalaan saya, setelah mereka lihat apa yang saya hadapi sampai hari ini, ya mereka takut. Termasuk juga ya kemarin JC diutus ke sana, ya. Tapi kami terus berikan motivasi karena apa, di terakhir ini sebagaimana saya katakan tadi, beberapa jemaat ini mempengaruhi yang lain, ya. Dan mereka bilang ya kita lebih bagus ya melihat, menonton dari YouTube begitu, ya. Jadi saya bilang sama JC, ya, itu tantangan, ya, bagaimana kita menghadapi itu, ya. Tapi kita tidak pernah membenci mereka, ya. Aku tak mau lagi jadi gembala, Pak. Wah, bukan melayani itu bukan hanya gembala, banyak panggilan Tuhan terhadap kita, ya. Jadi artinya bahwa muda-mudi ya di dalam gereja lokal banyak melihat benturan terjadi, sehingga itu yang membuat mereka lemah, putus. Ya, anak saya tantang yang besar, ya, dulu masuk jadi hamba Tuhan, dia hanya senyum ketawa sama saya, ya. Dia bilang, ya saya bekerja dulu, Pak, nanti
sambil kuliah ya kalau Tuhan memang panggil ya. Tetapi anak saya yang paling kecil ini saya tidak suruh-suruh dia ya, dia masuk SMTK ya. Jadi dia mau belajar, dia bilang saya mau jadi hamba Tuhan ya. Jemaat saya nanti 15 minggu. Wah. Memang mereka melihat dulu bagaimana saya menghadapi aniaya begitu ya, persekusi tadi yang saya katakan. Tapi lewat itu terjadi pertumbuhan iman kerohanian yang luar biasa, yaitu yang dilihat ternyata oleh anak-anak muda sehingga mereka berpikir secara negatif, membuat mereka lemah, ya tidak mau sepenuh hati melayani. Ya. Jadi itulah sedikit Bu dari saya. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan bisa kemudian Bapak sudah belajar ada di kami ya, belajar untuk bagaimana memberikan suatu pertanyaan apakah kalian mengerti dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Jimmy Srega dan Bapak yang sedang menjelaskan. Saya mau bertanya Pak, saya tentang dari seorang dan kita ini
Dia nggak kedengaran. Ibu lama kali ngomongnya. Baru tadi Pak. Sekali lagi nggak apa-apa. Intinya aja. Iya, ya. Jadi yang di Zoom ya tadi kami dua-dua rupanya pula ininya. Jadi memang hamba Tuhan bisa saja ya, karena memang di Alkitab sudah dicontohkan. Dalam dunia zaman ini juga ada contoh-contohnya hamba Tuhan yang munafik ya, naik mimbar melakukan khotbah yang baik, fasih ngomong ya, bahkan mungkin dengan beberapa trik penyembuhan atau doa bisa saja itu ya. Nah, itu namanya hipokrit ya, hipokrit dalam bahasa Yunani itu ya, artinya berdrama, bermain drama ya. Jadi tampilan di mimbar bagus, tapi kehidupan sehari-hari tadi dikatakan memukul istri ya, main judi online ya, ada seperti itu. Nah, dan pasti ada contoh lain. Tapi di sini sebagai seminar, ruang diskusi ilmiah terbuka, kita yang penting mengambil pelajarannya, ya, tidak mengikuti itu apa yang sudah kita pelajari. Kita mengenal Tuhan itu harus mengubah perilaku kita dan melayani, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan melayani sesama seperti tadi di pendahuluan saya sampaikan. Itulah pertumbuhan rohani yang benar. Jadi pertumbuhan rohani bukan sekedar berapa banyak jumlah jemaat yang dilayani, ribuan, 1.000, 5.000 ya, tapi bagaimana pengenalan akan Tuhan didapat melalui pembacaan Alkitab ya, dan itu mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan dan sesama, dan kita mempraktekkan nilai-nilai Alkitab itu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan kepada sesama. Itulah pertumbuhan rohani yang benar. Jadi jangan terkecoh dengan hamba Tuhan yang show off ya, show-nya itu bagus ya, penampilan di mimbarnya bagus, tapi yang 4 hal tadi ternyata tidak ya, 4 aspek tadi ternyata tidak. Nah, jadi itulah dalam ruang diskusi ilmiah ini ya. Jadi ya saya harap ya alumni-alumni STTUI semakin belajar mengenal Tuhan, merendahkan hati, tidak terbiasa mencari pujian dalam pelayanan ya, nanti akan muncul kemunafikan ya. Rendah hati supaya tidak sombong, dan orang yang rendah hati pasti Tuhan berkati. Berkatinya bukan dengan berkat uang, tapi berkat dengan pertumbuhan rohani. Itu doa Paulus kepada jemaat, supaya kamu berlimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan. Bukan berlimpah-limpah dalam uang, tapi berlimpah-limpah semakin mengenal Tuhan. Itulah doa Paulus pada jemaat, pada hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi ya itulah ya, kita doakan diri kita masing-masing supaya bertambah-tambah pengenalan kita kepada Tuhan. Itu dia. Oke. Ini Pak Enos, ada tambahan atau pertanyaan lain? Ada lagi Pak pertanyaan Pak dari Yeni Sitohang. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita untuk tetap satu pelayanan dengan teman kita yang sifatnya munafik, misalnya di luar sama, di dalam gereja sangat berbeda. Terkadang kita melihat wajahnya saja sudah berdosa. Kalau misalnya kita tidak tegur, makin suka-sukanya. Kalau kita ingatin juga salah. Apakah kita harus meninggalkan atau bagaimana Pak? Yeni Sitohang Pak. Saya jawab dulu, nanti tambahin Pak Enos ya. Ya, memang ada ya ayat Alkitab mengatakan bahwa kita harus menegur langsung di depan semua orang supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi memang ada, kalau orang itu sudah keras kepala, dipanggil 4 mata tidak mau mendengar, 6 mata, dipanggil ada saksi lain 8 mata, ya, baru di depan orang lain, ya, supaya orang lain tidak mengikuti kesalahannya yang sama. Nah, ini bisa saja panggil berdua, ya, 4 mata. Nah, kalau memang tidak berubah, ya, kasih tahulah kepada pimpinan, ya, supaya ditegur. Ya, dan
Ya, kalau memang sudah keras kepala, ya seperti Paulus katakan, aku menyerahkan dia kepada iblis, ya, supaya tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Nah, ini memang perlu penafsiran mendalam. Secara tubuh dia sakit, tapi melalui sakitnya itu dia selamat. Nah, ini kuserahkan kepada iblis supaya tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Nah, tubuhnya mungkin mengalami penderitaan sakit penyakit tapi jiwanya selamat. Dia bertobat dari dosanya itu. Nah, itu alkitabiahnya seperti itu ya. Mungkin bisa tambah, Pak? Apa? Enggak nyala ya. Apa? Ya, baik. Tentu yang pertama, Ibu ini harus yang mendoakan dia ya, dan juga mengasihi dia. Karena kenapa? Karena kadang-kadang iblis juga bisa memakai teman kita siapa saja untuk melemahkan kita ya. Tapi dengan mengasihi, ya tetap mengasihi dia, apa adanya yang jahat dalam hati kita, ya maka dikatakan iblis bertakut kepada kasih. Ya, jadi orang-orang yang mengasihi ditakut Tuhan, jadi takut iblis ya. Lalu yang kedua, kalau memang ya artinya sudah begitu lama ya tidak ada perubahan, ya nanti ibu juga pasti jatuh dalam dosa. Ya bisa juga mulai atur artinya ya jarak dengan teman-teman seperti itu ya, karena kadang-kadang ya melihat tempatnya aja ibu sudah berdosa lagi, jadi jangan berdosa lah, nggak usah lagi lihat tempatnya gitu kan. Jadi artinya ya mengatur jarak lah dengan mereka itu, nanti kan ya itu bertanya dalam hati mereka, dan mereka pasti akan bertanya kenapa itu ini begitu ya. Ya, karena ya ibu bisa jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Enos Pandia. Di sini ada ya Pak, untuk yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari Ibu Nurtiani Dahliana Simangunso. Izin bertanya Pak, bagaimana cara yang akan kita lakukan kepada anak kaum milenial dalam menghindari penggunaan alat iptek yang berlebihan dalam sudut pandang Alkitab? Ya. Ya, tentu kita mengasihi ya anak kita ya. Jadi kita tidak mau anak kita jatuh dalam dosa ya, dan juga merusak hidupnya ya. Maka dengan tegas dihubungkan dengan firman Tuhan, ambil rotan ya, pukul ya. Jadi nanti disampaikan pula ya, kepada dilaporkan pula orang tua yang memukul, karena sekarang ya, tidak boleh lagi begitu ya. Tapi itu alkitabiah memangnya. Artinya ya kita melarang ya, melarang dengan tegas ya, supaya apa, anak kita ini tidak rusak ya, karena berlebihan namanya sudah berlebihan ya, bisa merusak mata ya, juga bisa merusak mata pencaharian orang tua, karena ya perlu beli kuota begitu ya. Jadi juga banyak dampaknya ya, kita tahu ya, orang yang sering menggunakan internet itu ya bisa urat-urat saraf mata juga kabur ya, jadi berdampak sangat fatal ya. Jadi kita udah tahu itu ya, makanya yang kita mengarahkan
kepada anak-anak kita bisa pakai. Tadi sudah dijelaskan kepada hal-hal yang bisa mereka ya, jadi dari segi berikan kepada mereka. Dari saya mungkin ditambahin oleh Bapak Dr. Jimmy. Udah nggak sampai. Nggak bisa lagi. Ya, memang di sini perlu hikmat dari Tuhan ya, karena masing-masing orang itu punya sifat yang berbeda-beda. Ada orang yang lembut saja dibilang sudah mau mendengar, taat. Ada yang memang harus keras baru mau mendengar, ya. Dan memang perlu hikmat Tuhan ya untuk memahami kemajuan teknologi sekarang ini. Ada yang positif, ada juga dampak negatifnya. Dan sebagai tambahan, sebenarnya ini resep dari dulu ya, pengawasan melekat ya, bagaimana orang tua ya kepada anak melakukan pengawasan melekat supaya medsos tidak menjadi wadah iblis masuk melalui hal-hal yang pornografi dan lain sebagainya. Dan bagaimana ya memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi memang ya harus perkuat keimanan ya, apalagi kalau sudah di luar rumah ya. Kalau tidak punya fondasi yang kuat, anak-anak muda bisa melihat hal yang jelek dari medsos itu di mana saja ya. Di kamar mandi, di jalan, di mana-mana, di rumah teman ya, di warnet, di mana-mana semua bisa ya. Nah, jadi nggak bisa dia apa. Nah, yang penting kita perkuat saja dengan senjata firman Tuhan, ya, supaya mereka tahu itu salah, itu berdosa, lalu mereka dengan sadar mereka tidak mengikuti hal yang salah, yang keliru itu. Nah, itu yang penting. Nah, itu memang perlu bimbingan dari orang tua, dari hamba Tuhan, ya, yang memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak remaja, anak muda zaman sekarang. Ya, saya pikir itu saja. Ya, terima Bu. kasih kepada Bapak Jimmy Siregar dengan Bapak Enos Pandia. Untuk peserta seminar baik tatap muka dan juga online, kita boleh bersama-sama berfoto ya. Ya, bagaimana Bu caranya, Bu? Sudah buka video. Oke, bagi semua peserta bisa dibuka video online-nya. Udah, Bu. Siapa bisa nggak si Ririn? Ini melalui handphone itu. Ya, ini aja nggak apa-apa. Handphone Ibu, nah. Petrus. Iya, nggak apa-apa. Boleh ya. Dari sini. Satu, dua, tiga. Oke. Belum membuka videonya. Ada banyak yang belum. Ini yang on-site ya, on-site. Kayak ya, jangan tegang kali lah. 1, 2. Sudah. Senyum semua, senyum. Senyum. Pak Dr. Jimmy senyumlah.
Oke, baik semuanya. Sebelum kita mengakhiri Zoom seminar kita, kita akan dipimpin sama Bapak Dr. Enos Pandia untuk kesimpulan dari kedua pembicara kita. Yang buat kesimpulan siapa, Bu? Enos. Betulen lah. Enos Pandia. Pertumbuhan rohani. Iya, Bapak Enos Pandia lah. Biar sekalian nanti menutup doa kita. Oke, baik. Terima kasih pada Ibu Indah. Kita sudah belajar hari ini betapa pentingnya pertumbuhan rohani, ya. Jadi pertumbuhan rohani tadi ada terjadi baik dari pembacaan firman Tuhan, doa, ya, dan juga ada beberapa yang lain dari penganiayaan, ya, bisa terjadi pertumbuhan. Dan kalau kita tidak bertumbuh, ya, maka kita akan dipengaruhi dunia ini dan tentunya dari iman kekristenan. Kita melihat, ya, beberapa di dalam sejarah gereja dunia, karena mereka tidak bertumbuh, maka gereja yang sudah besar dulu akhirnya bisa lenyap, ya, mati, tidak ada lagi, ya, seperti itu. Nah, jadi itulah kesimpulan dari saya. Mungkin ada lagi tambahan sedikit dari Pak Dr. Jimmy. Ya. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh seminar secara online dan onsite tentang pertumbuhan iman Kristen. Karena itu, ya Tuhan, biarlah apa yang sudah disampaikan materi pada hari ini memberikan pemahaman bagi setiap kami, sehingga kami juga diberkati dan mau menghidupi apa yang sudah disampaikan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan Zoom ini. Tuhan memberkati semua yang akan pulang ke tempat masing-masing. Tuhan antarkan dengan selamat sukacita. Terima kasih, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Shalom. Terima kasih. Banyak, Pak.